Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Kopi Panas, kok Kongko Pagi. channelnya analisa. Hah? Channel analisa. Apik gimana? Bagus nih, bagus. Gak usah dihapus. Channelnya analisa, segmennya kopi panas. Oh, analisa channel. Oke, ya. Ulangin, 3, 2, 1. Oke, kembali lagi di analisa channel di segmen Kopi Panas, Kongko Pagi bersama Papa Aji dan Mama Ana. Analisa. Mama Analisa. Ya, oke. Yeah. Akhirnya bisa Nah. opening ya. Kemarin kan banyak yang komen kan, wah ngobrolnya kurang santai, terlalu kaku. Sekarang kita bikin santai. Oke. Ngopi dulu nggak? Ngopi dulu. Udah tinggal pertama separuh ngopi nih. dulu. Oke. Mulai ya, mulai sekarang santai. Pisang goreng ya. mana pisang goreng? Pisang goreng, lebih santai ya. Oke. Tapi sebenarnya kemarin kenapa sih Mas kamu nggak santai? Aku nggak santai. Loh kan kita memang aslinya serius gitu, Gitu ya kayak kan? kita kalau lagi pagi-pagi ngopi bareng emang kayak di Ya. acara Oke, TV kita ya. sekarang mulai santai. Itu serius. Gimana kabar lu hari ini? Nggak usah sok lu gue deh. Gitu. Udah kayak makelar mobil di Mangga 2. Jangan diceritain yang itu. Jadi dulu itu Mas Aji itu sempet jadi makelar mobil. Aku Pedagang mobil. Pedagang sama makelar beda ya? Kalau ngobrol sama pedagang di Jakarta itu, Sok gue lo. wah, pengen ngikutin lah stylenya. Ternyata malah waku medok wah, serasa Ternyata Jawanya nggak bisa lepas ya. Iya. Guenya gimana gue? Oh, gue. Oke, di episode kali ini kita bakalan lanjutin obrolan yang sebelumnya kepotong pada Yes. saat Mas Aji ngasih pertanyaan rapid question ke aku nih. Coba pertanyaannya apa aja diulangin. Yang pertama, pintar atau kaya? Kamu jawab pintar. Disakiti atau menyakiti? Kamu jawab lo jawab disakiti. Satu-satu dibahas. Kamu Kan nanya ini ke di aku. review dulu. Oh, di review dulu. Netflix atau buku, kamu pilih buku. Hidup tanpa sosmed atau hidup tanpa teman? Hidup tanpa sosmed. Ilmu atau pengalaman? Kamu pilih? Ilmu ya. Oke, nah ini kita bahas satu-satu. Pertanyaan pertama. Wah, pintar atau kaya? Kenapa kamu pilih pintar? Karena kalau kita kaya tapi kita nggak pintar, uang kita bisa habis juga. Terus- Kalau kayanya udah bener-bener nggak bisa sampai habis? Kayak ada hampa. Karena aku Hampa sering ya? melihat orang-orang yang kaya tapi dia itu kayak nggak bisa, gimana ya, kalau menurut aku tuh ya pengennya dua-duanya. Kayaknya dua-duanya. Tapi kan nggak bisa kan. Tapi investasi tentang kaya yang materi itu adalah investasi yang sebenarnya bagian dari investasi kehidupan kita gitu. Hanya salah satu gitu. Ya. Faktor yang membuat kita berhasil investasi itu bukan hanya uang, tapi menurut aku juga waktu, kepintaran atau kecerdasan atau ilmu kita yang bisa kita bagikan gitu. Jadi kalau balik ke umur 20 tahunan gitu kan, itu tuh kayak sering banget ngeliat orang yang kaya tapi ketika dia nggak pintar, itu tuh seperti kayak nggak ada apa ya Mas, kayak nggak ada Nggak greget gitu. iya magnetnya gitu. Ya pengennya sih kaya dan pintar gitu kan. Nah, Jadi artinya investasi itu yang harus kita lakukan di usia 20, 30 atau something itu ya kita sebanyak-banyaknya untuk memperkaya diri dengan ilmu. Nanti pada akhirnya uang itu akan mengikuti gitu. Nggak harus ilmu yang pendidikan formal gitu ya? Iya, Pokoknya. nggak harus gitu karena kayak aku merasa lebih pengen jadi orang yang dihormati ya, kayak kita obrol di episode 1 gitu. Karena kepintaran bukan karena kekayaan gitu. Itu sih kenapa Ini aku memilih itu. menarik nih, ada pertanyaan susulan tambahan boleh kan? Karena nyambung di sini. Boleh. Jadi lebih milih berbagi. Kalau kita punya sesuatu untuk berbagi, lebih milih berbagi materi atau berbagi ilmu. Kalau aku sih ilmu. Karena Karena dengan aku berbagi ilmu, orang yang mendapatkan ilmuku itu dia akan mungkin punya peluang untuk memperkaya dirinya. oke. Tapi- Mungkin bisa dibilang juga manfaatnya lebih long last gitu. long last ya. Tapi kalau kita ngasih uang, ngasih materi gitu kan, Selesai dipakai selesai habis. dipakai habis gitu. Itu sih logika yang paling gampang. Bener sih, sepemikiran. Sepemikiran. Pantesan kita jodoh. Cun dulu. Bagian bucin-bucinnya pengen mual. Tuh Gea udah mau muntah tuh.
Gini dong. Minum. Cheers. Okay. Jadi itu ya. Jangan lupa Keselak kan. Oke. Itu Terus? satu. Terus yang kedua, poinnya udah dapet ya itu ya berarti. Disakiti atau menyakiti? aku milih disakiti ya. Milih disakiti. Berarti kelainan kamu. enggak boleh. ya. Jangan diagnosa apapun ya. Oh gitu. Karena itu yang Oh, itu nggak boleh ya? Cuma di ruangan praktek, Oh, gitu. etik nggak boleh gitu. Istilah-istilah itu tuh nggak boleh dipakai. Oke, berarti agak nggak beres. Karena gini nih, kalau aku tuh kayak tipe kalau orang nggak tahu mungkin beda ya. Tiap orang beda-beda, jangan dijadiin patokan. Tapi kalau aku menyakiti tuh, aku tuh akan merasa lebih nggak bisa tidur pada saat menyakiti orang lain. Tapi kalau aku disakiti, aku akan lebih mudah memaafkan. Pantesan kamu tiap malam nggak bisa tidur sekarang. Kenapa? Nyakitin aku terus tiap hari. Oh iya. Ya bener juga ya. Tapi kamu enjoy aja sepedaan gitu kan. Terus aku yang nggak bisa tidur gitu kan. Jadi itu aku lebih baik disakitin sih mas. Karena aku lebih susah untuk bisa memaafkan diriku. Ini salah satu kesulitan dan mungkin kekurangan ya yang orang nggak banyak tahu gitu. Kayak aku tuh ngerasa lebih susah maafin diri sendiri daripada orang lain. Kayak maafin orang lain tuh kayak lebih gampang gitu. Tapi kalau nyesel atas kesalahan di masa lalu atau kesalahan sama orang lain, aku tuh kayak kebawa lama gitu. Oke. Makanya lebih baik disakiti karena gampang memaafkan. Ini juga nggak? Aku kalau ditanya ini juga akan jawab hal yang sama sih. Masa sih? Iyalah. Lagi dong. Nah, karena lebih kayak ini sih. Yang penting kan kita itu ngelakuin hal yang terbaik yang kita bisa kan. Jangan sampai kita menyakiti orang dalam artian ya udah kalau kita disakitin orang itu kan orang lain yang lakuin. Mau mereka mau kayak apa bagus. ke kita yang harusnya nggak mempengaruhi kita dong. Oke, good. Kita harus selalu bersikap baik kepada siapapun. Tapi kalau bisa milih sih nggak dua-duanya. Nggak dua. Tapi nggak mungkin hidup tanpa disakiti dan menyakiti. Iya sih. Somehow disakiti Ya menyakiti. kalaupun menyakiti itu jangan dengan kesengajaan gitu. Jadi kamu pilih yang mana? Pilih disakiti. Oh disakiti, oke. Daripada nyakitin orang mending disakitin orang. Itu kan kayak daripada kita bikin kesalahan, bikin dosa ke orang, lebih baik. Aku mau nanya sesuatu. Kan experience kamu dulu banyak tuh. Pekerjaannya, ilmu gitu ya. Kalau sama mantan-mantan itu gimana? Diputusin atau mutusin? Nggak usah dijawab. Nggak pernah pacaran jadi nggak perlu putus-putus. Udah ini topik yang lain aja. Nggak menarik. Dia defense kan kalau ditanyain soal itu. Nggak menarik. Berapa jumlah mantannya? Nggak ada. Takut ditonton sama anak SMA 3 ya? Nggak ada. Atau Tanya anak SMP temen-temen 5? tuh. Nggak ada. Oke lanjut. Ntar kalau udah dibahas jauh-jauh juga kamu yang ngomel-ngomel sendiri biasanya. Nggak bisa tidur. Nah tuh sukanya menyakiti diri sendiri kan. Wis yuk lanjut. Oke lanjut pertanyaan ketiga. Netflix atau buku? Aku buku. Pilih jelas buku. Kan Kenapa? kelihatan. Pertama emang dari dulu suka baca. Coba tanya Nasya. Buku papa sama buku mama gimana? Sekarang udah modern zamannya e-book. E-book. iBook. Emangnya iBook? Enggak, kalau di Apple kan iBook. Iya. Aku ngerasa Netflix tuh suka juga, tapi misal harus pilih, ya pilih buku karena pilih kayak buku. bisa di mana aja, kapan aja kalau aku mau buka buku gitu. Jadi Netflix juga di mana-mana bisa sekarang. kalau nggak ada internet, ayo. Pinjem tethering handphone temennya. Kalau nggak ada koneksi, Kalau nggak ada toko buku gimana? ya kan bisa bawa buku yang lama. Oh, nggak ada lampu gelap. Ya bisa cari cahaya. Ya wis. Ya. Pokoknya dia pilih buku karena Ya, kayak pilih lebih buku. bisa belajar banyak gitu. Manfaatnya lebih banyak yang jelas. Ngerasa sih gitu karena nggak semua tayangan di Netflix Edukatif. Ya. terus kayak Nggak semua buku juga edukatif. emang. Tapi buku yang aku pilih buku yang edukatif. Oke. Sip, cukup. Dan kita saling melengkapi ya. Ya. Lagi. Berarti maksudnya aku pilih Netflix gitu. Iya kan? You always sleepyhead, kata Nasya. Bye daddies, always sleepyhead. Ya otaknya udah penuh kalau mau diisi buku lagi kayaknya. Ya, oke. Udah dulu nggak pernah diisi, sekarang penuh. Oke, next. Hidup tanpa sosmed atau hidup tanpa teman? Kenapa pilih hidup tanpa sosmed? Walaupun pekerjaan semuanya dari sosmed, tapi aku pernah ngerasa pada titik yang sebenarnya sosmed itu kan circle kesekian ya. Ya pernah sibuk dan kayak nggak ada waktu sama teman-teman itu hampa gitu.
Jadi nggak real. Ya kayak contoh masalah yang ada di dalam kehidupan kita nggak semuanya bisa kita share ke sosmed. Jadi kayak zona yang paling nyaman ya zona temen nyata gitu. Artinya ya aku lebih baik aku nggak punya sosmed tapi aku punya temen daripada aku punya ya pengennya dua-duanya tapi kan pilih salah satu kan. Tapi ngerasa nggak sih Ma? Dulu zaman nggak ada sosmed, itu kayaknya quality time kita sama temen tuh lebih ini. Terus kayaknya sekarang tuh sosmed juga jadi satu beban tersendiri sih Mas. Misalnya kayak aku temenan deket di dalam dunia nyata sama si A. Tanpa disadari kita tuh memberi ekspektasi terhadap orang itu dan orang itu memberi ekspektasi terhadap kita. Misalnya kita nggak nge-love, kita nggak bales DM. Kayak papa ya? Jangan bahas orang tua, itu aib. Itu kan generasi old ya. Kalau main sosmed itu kayak pakai perasaan gitu kan. Nah ini aku sih ngerasa itu tapi bener loh. Kayak banyak yang baper gara-gara misalnya nih ya. Kalau aku kan sosmed itu 100% untuk pekerjaan. Salah satunya gitu ya. Ya nggak 100%. Ya nggak 100% berarti 90% lah. Ya 90%. Karena kadang-kadang kayak pekerjaannya lebih banyak dalam dunia real. Kayak live dan ya gitulah ngobrol. Harus pakai platform sosmed lah ya ininya. Ya gitu. Kerjaannya. Jadi kadang-kadang tuh habis posting sukanya tuh aku kayak ya udah aku taruh karena aku harus ngerjain yang lain gitu. Nah itu kan nggak kelihatan pada saat kita ngerjain yang lain. Orang lain pikir ketika kita posting kita tuh kayak standby all the time di sosmed itu gitu. Itu sih jadi tantangannya seperti itu. Emang ekspektasi kita terhadap orang yang kita ikuti di sosmed tuh kadang kita lebih ya. Ya benar itu. Ya kan? Itu salah satu amanah gak sih sisi mata uang dari sebuah medsos yang digunakan untuk personal branding sebenarnya. Selain kita yang punya sosmed yang di follow itu ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Followers itu juga harusnya bisa menempatkan ekspektasi dia. Ya. Dulu kan aku pernah cerita tuh, pernah ketemu salah satu idol. Ya sosok yang sering ditonton lah gitu di media sosial gitu. Kayaknya kita tuh kalau nonton YouTube sekarang itu di YouTube ya waktu itu ya itu kayaknya interaktif banget kayak kita tuh kenal deket. Begitu pernah ketemu langsung tuh kok beda ya gitu. Itu kayak pada akhirnya kita nggak boleh kita yang nyalain dia bahwa kamu harus bisa kayak waktu di ini harus kita yang menyesuaikan kan. Ini dulu ya sebelum aku menggunakan medsos dan punya followers, punya subscribers gitu kan Mas. Aku juga pernah punya perasaan yang sama ketika dulu zamannya belum Instagram. Jadi pernah diundang talk show di salah satu TV. Terus kayak si hostnya ini tuh benar-benar kayak kita lihat di TV tuh, ini zaman TV ya. Itu tuh kayak ramah lucu gitu. Begitu di backstage briefing gitu tuh kayak kok beda banget ya gitu. Nah ternyata kalau aku lihat dia tuh juga sebenarnya capek gitu sama kegiatan dia dan sekarang aku tuh ngerasa gitu kadang-kadang aku udah capek duluan sama screen time. Belum lagi kalau ada jadwal posting endorsement, ada pekerjaan yang harus webinar tiap hari. Jadi pada saat menyapa followers atau sekedar ngobrol di media sosial tuh udah pada tahap yang udah capek duluan. Jadi akhirnya aku sekarang bisa berempati gitu loh sama artis-artis itu. Ya artinya kita memang harus harus selalu empati dengan siapapun, profesi apapun. Jangan terlalu kita yang menuntut bahwa mereka harusnya gini loh. Kita yang lebih diutamakan kan kita. Oh ya udah kita juga harus bisa menempatkan, harus bisa menyesuaikan juga. Yes. Bener nggak, Bu psikolog? Bener Bapak. Gitu ya. Lanjut ya. Oke. Ilmu atau pengalaman? Aku tadi jawab ilmu ya. Ilmu. Kalau kamu yang mana Mas? Kalau aku ya pengalaman. Aku udah bisa nebak sih. Aku tipikal gitu kan. Iya. Kayak baca buku, terus terang aja baca buku tuh malas. Lebih seneng yang sifatnya visual kalau dari video atau apa. Terus kok malah jadi aku yang jawab? Kamu dulu yang jawab. Aku tuh mungkin bukan bermaksud untuk teoritis ya, bukan bermaksud untuk sangat teori banget gitu. Tapi dengan ilmu kita tuh bisa jadi bekal untuk kita punya pengalaman yang baik gitu. Salah satunya. Karena banyak orang yang punya ilmu itu belum tentu dia punya pengalaman hidup yang baik. Apalagi yang nggak punya ilmu gitu. Jadi itu sih pikiranku tadi secara singkat. Karena kan ini rapid bener juga test sih. Gitu kan. Rapid test. Oke, bener juga sih, setuju juga sih. Walaupun ya pada akhirnya tuh nggak bisa dipisahkan gitu. Kadang kalau orangnya ilmu banget,
pengalaman juga penting gitu. Pernah lihat meme di Instagram itu nggak? Belum. Yang orang lamar kerjaan ditanya pengalaman kerja berapa tahun? Belum ada gitu. Terus makanya saya ngelamar di sini Supaya saya punya pengalaman. Pokoknya syarat terima di sini apa? Harus punya pengalaman kerja. Ya udah, makanya terima saya gitu kan. Jadi detailnya lupa lah, tapi itu lucu banget tuh meme-nya. Udah bisa kebayang sih. Jadi malah kayak muter-muter gitu jadinya. Intinya kayak ayam sama telur kan. Ayam sama telur. Jadi kalau kamu pilih pengalaman, aku pilih ilmu. Oke, baiklah. Nah sekarang nih Mas, ngomong-ngomong soal pertanyaan tadi. Intinya mungkin aku menyimpulkan, nanti kamu melanjutkan ya. Aku tuh ngerasa ada 3 hal yang bisa kita pelajari di usia 20 tahunan. Untuk teman-teman yang sekarang masih di usia 20 tahun. 20 tahun tuh udah kuliah ya berarti ya? Kuliah, bingung antara nikah, kerja dan lain sebagainya. Yang pasti apapun tahapan hidup kamu, itu gak bisa dibandingin sama hidup orang lain. Karena setiap orang punya fasenya berbeda-beda yang masing-masing itu gak bisa dilihat dari usia. Betul. Tapi pada umumnya kesalahan yang sering terjadi adalah kita tuh sama-sama lupa saat menginvestasikan sesuatu dengan salah. Investasinya tuh bukan uang, tapi lebih ke waktu, tenaga, pikiran. Contoh, pada saat teman-teman di usia itu tuh kan lagi seneng-senengnya bergaul sama geng seumuran. Seneng main lah. Seneng main. Di saat yang lainnya lagi berusaha untuk ngejar lulus cepetan, kadang-kadang godaan di usia ini adalah lebih memilih waktu yang fun tadi sama teman-teman. Itu pertama. Hidup cuma sekali, muda cuma sekali, dinikmatin. Nah, betul. Akhirnya nanti waktu udah tua nggak menikmati gantian. Oke, setuju Bapak Aji. Terus yang kedua, kalau menurut kamu Mas, apalagi nih yang biasanya sering dialami oleh usia-usia 20-an? Usia 20 itu yang jelas menurutku itu kan masih sambungannya sama ketika kita SMA ya. Waktu yang momen-momen dimana itu momen yang sangat krusial. Jadi kalau aku sih catatanku nggak terlalu teoritis sih. Di usia itu jangan sampai salah milih temen deh. Betul. Salah milih pergaulan. Karena itu akan nggak selalu, cuma menurutku itu akan sangat menentukan langkah-langkah kita selanjutnya. Dan biasanya support system terdekat selain keluarga kan teman. Dan pada saat usia 20-an itu kita punya ketakutan untuk mencoba. Takut gagal, takut salah, dan teman itu adalah salah satu support system yang bisa mendukung kita buat mencoba sesuatu. Tahu-tahu udah 30, lah aku gak nyoba, kenapa ya gitu. Ya kayak aku sekarang kan, dari kemarin sering ngomong kan, dulu kenapa gak punya keberanian buat ini, buat itu. Buat gitu ini, buat itu, salah satunya bahwa nyesel dulu ada fasilitas, artinya bisa dan memungkinkan untuk bisa kuliah di luar negeri misalnya. Akhirnya kerasanya baru sekarang. Alhamdulillah suami aku sudah mendapatkan hidayah akibat nonton beberapa YouTube Sandiaga Uno, Gita Wirawan dan lain-lain ya. Pengen sepedaan di luar negeri. Itu doang cita-citanya. Oke. Nah yang terakhir nih teman-teman, di usia 20-an ini biasanya kita tuh sering gampang menyerah lebih cepat. Bener gak sih Mas? Jadi kayaknya mungkin belum ada pressure untuk punya tanggung jawab biaya. Karena masih ada backup juga kan dari orang tua pasti. Terus pada saat usia ini kita belum punya anak, belum dihadapkan pada situasi yang tadi barusan ditagih SPP anaknya ya Pak ya gitu. Di jalan kita tadi ya. Terus kayak belum ada kebutuhan dasar yang memang membuat kita mengharuskan kita untuk bekerja lebih keras gitu. Jadi akhirnya pesan moralnya dari episode kita kali ini adalah janganlah mudah menyerah. Jangan salah pilih pergaulan, salah pilih lingkungan. Yes, betul itu banget. menentukan bahwa kita menjadi karakter orang yang mudah menyerah atau tidak. Dan katanya umur-umur 20-an ini adalah umur di mana 5 orang terbaik atau terdekat kita adalah yang menentukan bagaimana kita di 30-an nanti. Yes. Gitu. Jadi kalau kamu pengen jadi kayak Sandiaga Uno, yuk kita main ke rumahnya yuk. Okay. Siapa kita? Ini diundang podcast loh, tapi gara-gara pandemi belum jadi datang ke podcastnya Pak Sandiaga Sandi, Uno. Angkat kami jadi murid. Oke, baiklah kalau gitu dari Kopi Panas kali ini pesan Papa Haji adalah? Pesannya adalah jangan lupa ngopi. Karena ngopi adalah? Manfaatkan waktu mudamu sebaik mungkin karena itu adalah merupakan investasi untuk masa tuamu. Jadi ibarat orang lari, orang berlomba, jangan sampai kita tuh kalah dari start. Yes. Siapa yang start duluan? Secara teori itu
hampir pasti dia akan finish lebih dulu. Tepuk tangan. Ternyata kamu berbakat juga jadi motivator ya. Salam super. Kalau dari aku adalah, ini aku mengutip satu quotes dari Zig Ziglar nih Mas. Intinya, it's not going to be easy. Gak ada yang mudah. It's going to be worth it. Jadi kalau sekarang memang belum mudah, it's okay. Karena itu worth it untuk kita perjuangkan. Yes. Tapi ada satu lagi nih nyambung. Belum selesai juga. Belum selesai. Durasi udah habis. Gak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Yes. Nah misalnya dia udah lewat fasenya nih, udah lewat umur 20 terus berarti oh iya, udah telat juga. dong. Apalagi 29. Aduh tahun depan udah 30 iya, nih. Udah gitu. 30 kayak umurku misalnya. Itu sempet mikir dulu waktu kamu ngajakin, Mas kita gini. Ngapain kita udah umur segini? Akhirnya sekarang baru kebuka lagi kan. Ternyata perlu ya. Ternyata perlu gini. Terus aku berpikir bahwa nggak ada kata terlambat. Masya Allah. Semua orang sukses, semua orang berhasil itu pasti selalu pernah mengucapkan kata itu. Kamu tahu gak sih salah satu doaku waktu umroh kemarin dikabulin sama Allah? Apa itu? Ya Allah, bukakanlah pintu hati suamiku supaya dia mau mendukung istrinya untuk berangkat sekolah ke luar negeri. Ya akhirnya ini terbukti loh ya, berhasil ya. Tiba-tiba pandemi, semoga habis pandemi berlalu. Sekarang sih kan, anak-anak baru mulai belajar bahasa Inggris nih. Yes. Ngomongnya cas-cis gini ini. Kitanya kalau nggak bisa support, sayang kan potensi anak-anak gitu. Ya, benar. Sekarang baru nyesel, kenapa dulu nggak les bahasa Inggrisnya dimaksimalin, kenapa dulu nggak sekolah di luar negeri ini itu. Dan semua nggak ada kata terlambat. Nah kalau kita berpikir ya udahlah kita udah tua udah ini ya. Yang nggak maju-maju gitu kan. Aja. Jadi semoga setelah ini pandemi segera berlalu dan kita semoga sama-sama dapat kesempatan. Tujuannya sebenarnya bukan cuma buat cari gelar ya, tapi ada satu wawasan, pengalaman yang memang kita pengen build itu untuk anak-anak kita supaya mereka lebih baik lagi. Investasinya ke kita tuh kan mungkin udah telat. Kalau investasi ke kita Yes, ya bener. belum telat lah, masih ada manfaatnya mungkin. Tapi yang lebih kerasa kita tuju, kita sasar tuh kan investasi untuk anak-anak. Mereka harus lebih dong dari kita gitu loh. Kita kerja buat apa sih sekarang? Nyari banyak-banyak. langsung, wih idola nih Papa Aji gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton Kopi Panas kali ini. Kalau kamu suka sama konten ini silakan sebarkan sebanyak-banyaknya teman-teman. Yes. Kalau memang kamu pengen request untuk ngebahas sesuatu yang seru di Kopi Panas barengan sama Papa Aji dan Mama Analisa, bisa langsung aja komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, likes, and share. Hidupin loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.